biar Oh, bisa dari awal udah setting ya? udah setting ya. Rahma ini kalau saya lihat kegiatannya banyak kali ini ya. Yang apa kegiatan, tapi sehari-hari notaris ya. Iya. Sehari-hari ada notaris, kemudian punya klinik ya. Kemudian juga ada kegiatan sosial tiap apa itu tiap hari Jumat ya. Hari Jumat. Nah, Rahma sendiri menamakan diri Rahmanya sebagai apa nih? Apakah aktivis, apakah pegiat atau nggak perlu namain apa-apa gitu? Ibu rumah tangga. Ibu kali rumah ya. tangga. Oke, mungkin ibu rumah tangga yang aktif gitu ya. Iya. Nggak mau cuma sekedar duduk di rumah atau bengong Iya. atau apa ya. Iya. Nah, saya tuh sering lihat di medsosnya Rahma itu ada kegiatan berbagi di hari Jumat ya. Hari Itu Jumat. kenapa itu? Apa motivasinya tuh? Pingin lihat orang salat Jumat atau gimana tuh? Awalnya karena pergi ke rumah sakit, terus ngelihat banyak pasien-pasien yang tinggal di rumah singgah waktu itu, terus juga banyak juga kan pasien-pasien yang jauh dari keluarga. Kemudian kami pernah juga jadi pasien di situ yang keluarga kami dari Tamiang terus ke situ bareng-bareng dengan orang-orang di situ. Oh, kasihan gitu ya. Iya, akhirnya saya kepingin kayaknya kalau bagi-bagi tuh bermanfaat sekali ketika kita bisa bagi dengan saudara-saudara kita yang jauh dari keluarganya gitu Gitu kan. ya. Nah, lauknya apa tuh? Oh, ya macam-macam. Kadang-kadang ada mie, ada soto, Oke, nasi oke. goreng, Macam-macam ya? macam-macam. Oke, nah intinya ingin berbagi ya. Apa Iya. yang menginspirasi berbagi itu? Kan macam-macam. Bisa jadi entah Rama melihat, saya dulu pernah melihat di luar Aceh itu kegiatan berbagi itu memang udah lama tren ya. Tapi kalau di Aceh bisa jadi baru atau bagaimana Rama mengamatinya? Kalau berbagi itu ya ketika kita bisa berbagi ke orang lain kemudian dia bisa mendoakan kita misalkan kan ya sering kan gini kita kasih nasi satu bungkus atau mie satu bungkus terus mereka bilang murah rezeki ya kak, Oh, murah gitu rezeki ya. ya bu gitu kan. Jadi Maksudnya, mendengar doa kembali dari mereka murah rezeki itu ada perasaan itu rasanya luar biasa ya luar rasanya tuh biasa ya. doa orang itu kan kita nggak tahu yang mana diijabah jadi Iya. kadang-kadang kan yang kita kasih tuh nggak seberapa dibandingkan Iya. orang lain mungkin yang memberi lebih daripada kita gitu tapi ketika mereka tuh bisa mendapatkan sesuatu dari kita dan menurut mereka tuh adalah sesuatu yang luar biasa buat kita tuh wah ternyata yang saya kasih tuh ternyata Ada nilai gitu ya. Iya artinya wow ternyata saya kasih itu begitu bermakna buat mereka padahal itu nggak seberapa buat kita mungkin kita kasih tuh mungkin kita masak sekali masak terus kemudian kita sisihkan sebagian buat di rumah sakit Oke. jiwa Oh, gitu. nggak perlu ada kegiatan khusus gitu, tinggal melebihkan aja misalnya Iya. dimasak di rumah, ini yang biasanya sekian dilebihkan. gitu. Biasa kalau hari Jumat saya Rama tuh lebihin misalkan hari ini mau menu soto. Jadi di rumah berarti menunya soto sekalian dikasih juga untuk orang untuk kegiatan Jumat berbagi. Itu kalau nggak salah sering membawa nama apa? Warung penulis. Warung penulis, Ya. ya. Warung penulis itu apa tuh? Warung penulis tuh Tempat penulis ngumpul-ngumpul situ apa? Gimana? enggak juga karena Rama suka nulis akhirnya kita buat namanya warung penulis gitu. Oke. Jadi tempat orang-orang nongkrong bisa sambil makan-makan sambil duduk-duduk kita bisa ngobrol-ngobrol soal tulisan, tulisan, ya. bisa nulis-nulis sambil ngobrol-ngobrol santai. Jadi nggak kaku gitu karena menulis tuh nggak bisa kaku juga gitu kan. Iya. Akhirnya Jadi- buat namanya warung penulis. Oke. Nah, itu kan butuh biaya tuh kan. Biayanya dari mana tuh? Apa ada donor atau gimana? Itu jangan-jangan mengurangi uang belanja ya? Enggak karena uang itu kan ketika kita belanja kalau untuk kegiatan Jumat berbagi itu kan sekalian belanja untuk rumah. Nah, kalau kegiatan-kegiatan menulis misalkan di rumah sakit jiwa yang setiap hari Selasa kita ngisi di sana untuk adik-adik yang direhab narkoba karena kecanduan narkoba. Jadi di sana kegiatannya Oh, itu ada tempat di narkoba juga ya? ada. Oh, Jadi saya alokasikan uang dari kantor yang pendapatan dari kantor dari jasa Kantor notaris. PPAT kan. Jadi saya sisihkan sebagian uang saya untuk kegiatan itu. Jadi Subsidi silang mungkin subsidi ya? silang juga Ambil ya. dari orang kaya, bayar notaris. Iya, harus kasih ke ini ya, Kasih ke subsidi orang. silang. Terus nanti jadi ada support dari suami juga. Misalkan kan di kantor kan Oh, ada oke. rumah sunat. Iya. Jadi kalau Oh, misalkan suaminya dokter ya? Iya, jadi kalau ada orang sunat kemudian nanti disisihkan juga sebagiannya buat orang atau kegiatan-kegiatan sosial Ya, gitu. dalam konsep Islam juga ada disebutkan dalam rezeki kita itu ada hak orang-orang lain ya. Iya. Kemudian saya juga kayak ini kegiatan Rahma yang lain juga sudah terbongkar nih, saya tahu nih.
Ada kegiatan apa namanya wakaf sumur ya? Ya, wakaf Atau sumur. apa tuh wakaf sumur? Maksudnya orang-orang dikasih sumur apa gimana? Wakaf sumur tuh awalnya bermula dari seorang tengku datang ke kantor waktu itu ngasih proposal untuk pembangunan daya waktu itu. Daya, ya. Jadi beliau menawarkan ke saya waktu itu boleh sumbang semen, batu atau Oh, dikasih sumur, pilihan dikasih gitu ya. pilihan. Ah. Terus Tengku tuh menjelaskan kepada saya kalau ibu wakaf sumur itu bagus Bu, wakaf sumur itu Oke. dia menjelaskan hadis-hadis waktu itu. Iya, Terus saya iya, pikir wah bagus juga ya kalau saya investasi Iya. akhirat misalkan dengan wakaf sumur. Iya. Ya akhirnya saya coba satu waktu itu, coba satu. Kemudian ketika saya selesai satu, itu kayak ada rasa puas gitu. Oh, Saya oke. puas Kayak ada sekali. kecanduan gitu ya. Oh iya, ada kecanduan. Jadi buat 2, kemudian 3, 3 terus kemudian berlanjut 4 ya. berlanjut. Iya. Jadi ternyata daya-daya itu banyak yang masih kurang air gitu. Oke. Jadi akhirnya dari ustadz ke ustadz jaringannya tuh nemukan Dari Bu, mulut ke mulut lah iya, ya. Bu Ini ada Rahma. satu orang ibu nih notaris nih mau Iya, apa? wakaf sumur. Wakaf sumur Iya. ya. Dan saya juga sering baca tuh di literatur apa? Bukan di literatur siapa maksudnya di iklan-iklan yang mengatakan kalau kita wakaf sumur tuh pahalanya terus mengalir ya. Iya. Kan ibaratnya seperti air ya kan. Selama sumur itu Dipakai, dipakai, iya. pahalanya mengalir kepada mengalir donatur terus. ya. Ya. Dan ini saya lihat kayak masih jarang juga ya kalau di Aceh mengenai wakaf sumur ya. Iya, baru mungkin ya kalau Rahma sih wakaf yang ke-8 itu udah mulai ngikut beberapa teman yang ke-4 kalau nggak salah udah mulai Jadi 1 ke 8 masih sendiri. ya. Sumur ke 1 sampai 8 sendiri, mulai ke 8 sudah teman-teman lain mulai bergabung ya. Iya, waktu itu kan kawan-kawan bilang gini, kamu ada kegiatan untuk akhirat kenapa nggak berbagi kami? Kalau pahala tuh juga dibagi lah, jangan cuma bagi-bagi nasi aja katanya gitu. Jadi Iya, akhirnya mulai posting itu di Facebook. Awalnya saya nggak mau posting gitu kan, takut ria. Tapi sebagian teman-teman bilang bagus Iya. diposting. Akhirnya itu kan bisa membantu banyak sumur gitu. Iya, iya, iya. Nanti kamu nggak berat kali kalau kamu harus nanggung banyak sumur Iya, gitu. iya, iya. Nah, waktu itu udah mulai banyak sumur dan banyak juga teman-teman. Nah, sekarang banyak teman-teman yang ngasih uang, sumurnya belum ada. Sumurnya malah belum ada. Iya. Jadi timbanya belum ada sumur. Udah. Ini karena kawan-kawan Iya. tuh udah bilang gini, kalau ada yang mau dialokasikan lagi untuk wakaf sumur jangan lupa hubungi saya ya. Jadi Oh, saya udah ngelis oke. itu. Oh si A, si B, si C, si D. Nah, mereka minta nominalnya nggak diumumkan, tapi kalau untuk partisipasi boleh, tapi untuk nominal enggak. Dan saya lihat juga menariknya tuh apa ya, di tiap-tiap sumur yang Rama buat itu ada semacam prasasti gitu ya. Itu apa maksudnya itu? Kok pakai prasasti pula lagi? Prasasti itu kan menunjukkan bahwa itu adalah sumur wakaf. Oh. Itu saya juga diingatkan oleh Ustadz waktu itu. Iya, apa Jadi katanya? kata Ustadz gini, Bu, Ibu buat aja nama untuk siapa sumur ini. Misalkan orang tua Ibu. Jadi nanti kalau kami ada pengajian, kami bisa mengirimkan doa, nggak payah ngubungin Ibu lewat WA, tapi kami tinggal nengok foto terus kirim namanya gitu, kirim doa ke nama yang ada ide di yang menarik prasasti itu, ya. ya. Ya, akhirnya termuncul ide, lebih bagus semua sumur saya buat aja prasasinya. Artinya ketika orang memberikan wakaf, dia juga tahu, di situ ada nama orang tua saya, sini ada nama kakek saya gitu. Yeah. Jadi orang mengirimkan doa nggak susah lagi menghubungi kita karena udah ada prasasinya di situ. Mungkin entah 50 tahun, 100 tahun ke depan ada Iya. anak cucu kita lihat, wah ini kakek saya nih dulu. Iya, dan itu akhirnya Rahma juga jadi apa ya, administrasi jadi lengkap ya. Jadi semua yang di wakaf sumur di mana tuh ya ingatnya tuh dengan dari dipotokopin itu, foto ya, foto diarsipkan sumur, semua batu prasasti itulah menjadi arsip. Jadi baru tahu kalau tanya udah wakaf di mana aja, lupa karena sekarang udah 30 nih wakafnya. Jadi dengan buka bongkar, oh ya di Sigli nomor berapa, di Simelu berapa gitu, di Pulau Aceh berapa ya harus buka arsip. Ini ya. Karena nggak ingat semua. Jadi itu menarik karena kan sebisa yang biasa kita tahu kalau ada prasasti itu kan biasa kerjaan pemerintah atau bantuan dari donor atau apalah itu. Biasanya mereka ingin dibuat nama biar bisa buat laporan atau pamer atau kemana lah ya. Tapi ini sekarang masyarakat awam juga sudah bisa juga gitu seperti itu ya. Ya, tanda ingat itu sebenarnya, tanda ya. ingat artinya kalau orang mau ngirim doa bisa langsung ke situ kan, orang yang ternyata sumur ini dibangun tanggal sekian gitu kan, itu kan kayak sejarah juga gitu. Pernah ini pewakafnya ada 10 orang ya gitu. Semoga mungkin kan yang almarhum panjang dilapangkan kuburnya kan. Berapa biaya satu sumur?
Nggak tentu, ada yang 3.500.000. Kisarannya 3 juta? Dari 1,5 juta sampai pernah 12,5 juta. 12 juta itu apa tuh? Mungkin karena banyak butuh cincin ya Tiga- dalam ya. Iya, paling selama kami buat sumur wakaf itu paling mahal di Lam Teba karena 35 cincin. Oke, Alam Tebak kalau nggak salah daerahnya berbukit-bukit ya. Bukit ya, itu susah. Tapi bagi makanan udah, buat sumur udah. Masih ada yang lain nggak nih? Ya sunat gratis ya. Sunat gratis. Sunat gratis tuh, tapi bukan Rama dong yang kerjain kan, karena kan Rama kan dokter. Bukan, itu Ini suami ya, Rama kerja yang sama ngerjain. Rama ya. Itu gratis ya, sunat gratis di hari-hari tertentu atau kapan tuh biasanya? Itu khusus untuk mualaf, orang-orang yang mau masuk Islam itu digratiskan. Kemudian untuk anak-anak yatim, fakir miskin, kemudian untuk yang hafal Quran juga itu Oke, digratiskan. itu apa istilah tahfiz ya? Tahfiz ya. Oke, bagi makanan, buat sumur, sunat gratis, masih ada lagi? Ya, itu aja mungkin. Tiga itu aja udah habis waktu ya, udah capek ya. Iya. Oke, ini buat sumur. Bagi makanan, buat sumur, sunat massal gratis, itu kan duit keluar semua tuh. Iya, duit Nah, duit masuknya dari mana nih? Duit masuknya dari profesi kita Profesi. masing-masing ya. Nah. Sunat dari kan subsidi silang. Biasa kan kalau sunat di tempat suami Rahma, biasa kan sunatnya itu bayarannya kalau orang kaya kan dia pilihnya yang bagus, ada karena ada paket-paketnya. Paket ya. Ada yang sampai jutaan sekali sunat. Hmm. Nah, kemudian kan kita memang membangun klinik kan untuk masyarakat menengah ke bawah. Jadi 50.000 dah sama dokter sama obat Udah, gitu. ya. Jadi memang udah untuk menengah ke bawah dan Oh ya, ini Rama ada buka klinik ya sama suami ya? Iya, sama Berapa biji suami. kliniknya sekarang? 2. Dua-dua. Oh, mantap juga nih. Ntar lagi rumah sakit nih dibikin. Amin ya. Terus yang lain? Notaris ya? Notaris. Oke, jadi makanya tadi di awal saya ingin mengatakan Ibu Rama bisa disebut Ibu Rama, Rama aja lah. Iya. Sebagai social entrepreneur mungkin ya, pengusaha yang berjiwa sosial. Apa bisa disebut gitu? Atau terlalu tinggi atau Terlalu tinggi tuh ya. Terlalu tinggi ya. Ibu rumah tangga cocok ya. Ibu rumah tangga yang sosial. Karena saya melihat di banyak istilah-istilah lah zaman sekarang kan ada social entrepreneur, ada entrepreneur, entrepreneur yang murni berwira swasta kan. Nah, dari bisnis ada, sosial ada, itu apa yang melatar belakangi? Mungkin ada peristiwa-peristiwa khusus dalam hidup Rama yang bikin Rama jadi terinspirasi, atau nggak ada peristiwa sih, jalan aja apa adanya. Ya karena dulu kan ini ada peristiwa yang ini ya. Waktu masih dulu kan sekolah SME Parmaka dulu ya di Medan dulu nama sekolah. Itu juga saya dengar pendidikan juga farmasi aneh dulu nih ya. jalurnya. Pendidikan farmasi dulu. Jadi farmasi terus S1 hukum, S2 kenotariatan, Nah, itu lagi terus aneh juga hukum. memang dari awal udah aneh memang. Nah, terus gimana? Jadi waktu Rama sekolah farmasi, kemudian kan setelah kita kan kalau SMK tuh kan bisa langsung kerja kan. Iya, iya. Jadi asisten apoteker kita punya STR bisa digunakan untuk buka toko obat, kemudian juga bisa kerja di rumah sakit. Nah waktu itu Rama sempat kerja di rumah sakit. Jadi kan kita waktu kerja di rumah sakit kan kita dulu kan ngelihat banyak orang susah yang nebus obat gitu kan. Gitu ya. Habis itu banyak yang kurang duit juga. Nah rasanya wah beban juga ya ternyata ketika kita ngasih obat terus orang nggak bisa nebus, terus kita nggak bisa buat apa-apa Bisa gitu. buat apa ya? Mana- Belum ada duit waktu itu ya? Belum ada duit, masih bakti, masih jadi petenaga bakti ya kan. Nah, gitu tenaga ya. bakti juga nggak ada uangnya kan gitu. Berbakti lah terus. Berbakti terus ya kan pada nusa dan bangsa. Jadi ya, artinya Rahma nggak bisa buat apa-apa gitu. Jadi Rahma pikir-pikir setelah setahun Rahma pikir kayaknya jadi asisten apoteker tuh nggak bisa buat apa-apa Rahma. Jadi Rahma pikir Rahma harus sekolah yang lebih daripada ini supaya bisa bantu orang-orang gitu. Iya. Nah, Rama berpikir lah mudah-mudahan nanti dapat suami dokter kali ya, biar Oh, bisa. dari awal udah setting ya? Udah setting ya. Baru dengar saya ini suami setting. Jadi akhirnya Rahma kan abis tsunami kerja di sini ya, di Bank Dunia waktu itu. Oke. Di Bank Dunia kemudian sambil kuliah gitu ya. Saya dengar juga waktu di Bank Dunia itu pendidikannya masih Masih di bawah lah. dibanding pekerja-pekerja yang lain ya. Iya, paling bawah kayaknya. Wah, ya. Tapi itu perjuangan. Ya, perjuangan karena dari situ Rahma ingat kali kata Pak Scott ketika saya nanti ketika mau kerja di sini kamu pasti akan sekolah yang tinggi gitu. Pak Scott itu siapa? Pak Scott tuh bos di Bank Dunia. Oh, bos di Bank Dunia waktu itu. Saya pikir Iya. Pak Scott orang Rikaring apa orang mana gitu. Ya karena Rahma waktu itu nggak melamar di Bank Dunia Oh, nggak tapi melamar ya? ya karena
karena Rama bisa nulis, kemudian Rama ditarik untuk membantu media yang akan disupport oleh Jadi ini mereka. udah ketahuan nih apanya nih benang merahnya nih kenapa ada di ujungnya warung penulis ya, karena dari awal udah suka nulis ya. Iya, dia suka nulis. Ya, jadi akhirnya Rama masuk di situ karena diminta teman coba bergabung di situ, kemudian bergabung ketemu Pak Scott, beberapa bulan Rama di situ. Terus Bapak Rama meninggal. Jadi Rama kuliah pakai uang sendiri, kemudian menyekolahkan adik-adik dengan uang yang dari Bank Dunia kan. Jadi Pak Scott berharap Rama bisa bertahan di situ, dan Pak Scott bilang waktu itu, kamu di sini aja bertahan gitu. Karena kalau kamu di sini Pak Scott ini orang Indonesia, orang enggak, bule dia ya? orang Amerika kalau nggak salah ya. Iya. Kamu pasti akan sekolah tinggi kata dia gitu. Oh, itu jadi sumber inspirasi ya, salah satu bagi Rama ya. Rama jalan hidupnya unik kalau menurut saya ya, SMA-nya farmasi, tapi S1-nya hukum, kemudian S2-nya notaris, ya. dan sekarang juga lagi sekolah lagi ya. Ya, S3, sedang kuliah. Sedang kuliah S3. Terus abis itu mau ngapain lagi nih? Gak ada lagi. Makanya kalau malam berpikir, banyak kali ya di jalan ini. Kira-kira apa ya mau dicari dalam hidup ini gitu ya kan? Gitu ya. Apa mau dicari? Ya artinya sekarang kita harus berinvestasi untuk akhirat juga. Terus nanti kalau kita kira-kira kalau kita meninggal kita akan bawa apa gitu ya kan? Karena semua udah ada gitu. Semua udah ada dijalani. Nah, kalau nanti mudah-mudahan S3 selesai dengan tepat waktu gitu kan. Nah, berarti kan titel tertinggi juga udah ada gitu. Ya, jadi artinya apalagi mau dicari, semua juga udah ada gitu. Makanya Rama nggak begitu mengejar dunia lah. Maksudnya artinya nggak selalu. Tapi kan dunia penting juga loh. Ya penting. Kalau misalnya kayak tadi di masa Rahma waktu masih bakti, Rama melihat banyak orang susah mau bantu nggak punya duit. Artinya kan harus kejar dunia juga sedikit ya supaya ada duit kan? Iya betul. Artinya memang uang itu bisa ini ya. Uang itu sebenarnya segalanya, bisa untuk bantu orang, untuk pendidikan, untuk hidup, semua butuh uang. Kita juga butuh usaha. Ada pertanyaan, mana dulu yang harus kita penuhi? Logistik, uang, atau sosial dulu? Kalau menurut Rama? Kalau Rahma, kita punya logistik, tapi juga sosial. Ya, mana duluan nih? Ada yang mungkin di satu hari kan gini, saya dulu ya mungkin saya masih 10-20 tahun lalu, saya punya idealisme tinggi, ingin membangun ini, ingin bikin itu. Tapi saya lupa gitu. Anak-anak muda juga banyak yang lupa bahwa mereka harus membangun logistiknya dulu ini untuk bisa jalanin gitu kan. Kalau enggak ya dari mana gitu. Iya. Kalau Rama prinsipnya kita harus beres dulu dengan dapur kita. Baru kita bisa mikirin semua orang. Artinya kita punya target nih, kita harus selesai dengan urusan dapur. Itu kapan gitu, umur kita berapa gitu, baru kita mikirin orang. Nah hari ini Rama berpikir bahwa urusan ekonomi Rama udah selesai gitu, karena Rama nggak ingin. Udah selesai pada lumayan? Udah lumayan lah ya, lumayan udah selesai? Udah cukup lah ya, karena cukup lah ya. Ada berapa M tabungannya? Nggak M. Nggak. Oh gitu ya. Tapi menurut Rama udah cukup? Udah cukup, karena membeli sesuatu karena butuh, bukan karena kepingin gitu ya. Kalau membeli sesuatu karena kebutuhan, artinya kita menggunakan sesuatu tuh dengan begitu bermanfaat. Artinya kita mau beli mobil karena kita perlu mobil gitu. Ya artinya nggak kena hujan, nggak kena panas gitu. Tapi bukan karena untuk passion gitu. Untuk gaya-gaya gitu. Nah, ya, artinya punya rumah untuk apa gitu. Jadi mau beli toko untuk apa tokonya gitu. Nah jadi itu yang selalu ketika mau melakukan sesuatu, Rama pikir ini untuk apa, kenapa harus beli, terus kalau beli nanti apa manfaatnya gitu. Nggak sekedar ada gitu ya. Saya melihat belakangan ini di Aceh atau di Indonesia umumnya orang-orang yang berjiwa sosial dan punya usaha entrepreneur itu sudah mulai berkembang lah ya. Nah, menurut Rama sendiri, social entrepreneur ini di Aceh itu bagaimana? Sudah mulai adakah? Misal, atau menurut Rama masih sedikit? Saya melihat di Aceh ini ada anak-anak muda yang social entrepreneur sudah lumayan, tapi sepertinya mereka di logistiknya yang masih kurang nih. Nah, kalau menurut Rama sendiri di Aceh ini apa gimana? Masih perlu dikembangkan social entrepreneur atau udah sekarang udah
rame lah melihat ya Ya. orang bergerak di entrepreneur sosial ini udah banyak lah. Tapi juga ya mesti harus dikembangkan juga gitu. Karena kan untuk bicara sosial kan PR-nya nggak cuma 1-2 orang gitu. Kita Ya, butuh banyak sekali butuh ya. rame-rame gitu. Pemerintah kita gitu. Kita juga nggak bisa kasih itu tugas pemerintah yang harus mikirkan itu. Enggak. Jadi kita memang harus sama-sama bergandengan tangan bareng-bareng. Ya nggak harus jadi pengusaha baru bisa sedekah gitu. Nggak harus jadi Nggak mesti ya? nggak mesti lah. Tapi ntar nggak ada dananya dong, gimana sedekah ya? Iya, dia gini ya, sama kayak waktu Rama mau masuk ke rumah rehab narkoba. Iya. Kira-kira nih gimana ya caranya nggak ada dana disupport sampai cepat. Tapi Rama coba aja masuk gitu. Tapi ternyata Ya mungkin bisa itu juga di, itu. di rumah narkoba. Oh ya berarti Rama ada tambah satu lagi dong. Udah tadi bagi makanan, sumur, sunat, dan rumah rehab ya. Narkoba ya. Nah, rumah rehab narkoba. Mungkin di rumah rehab tuh memberikan apa ya? Semacam terapi ya, terapi Ya, untuk penulisan. Nah, tapi kan kalau di rumah narkoba itu kan itu punya pemerintah. Kita kan fungsinya hanya sebagai pendamping. Pendamping. Tapi kalau fungsi kita murni, kita ingin membantu itu kan butuh logistik. Atau Rama punya pemikiran lain? Dia kan kalau ada niat sambil jalan nanti rezekinya datang sendiri. Iya. Buktinya Banyak tuh yang punya niat tuh duduk-duduk ada warung kopi diskusi dari pagi sampai malam, niatnya ingin membangun negeri. Bangun pagi aja susah. Iya, tapi dia memang harus diiringi dengan niat, kemudian komitmen yang jelas ya. Artinya kita punya komit. Artinya ketika kita mau membantu, memang kita harus action lah, nggak cuma kita, oh ya saya pinginnya begitu ya, tapi kita nggak jalan gitu. Tapi saya bisa melakukan itu, saya jalan gitu. Bisa ngajak teman-teman ya, walaupun awalnya ngajak teman itu agak susah, karena kan itu kan masuk ke tempat-tempat adik yang dalam keadaan direhab karena kecanduan narkoba kan. Habis itu masuk ke rumah sakit jiwa dan menganggap ngapain kamu bawa saya ke rumah sakit jiwa gitu. Oh, pada apa? Iya. Pecandu narkoba itu ya? Untuk apa gitu ya? Jadi pemateri bang, mungkin abang bisa sharing pengalaman abang, jadi biar menginspirasi adik-adik sana. Janganlah ke sana bawanya, ke tempat lain lah kan gitu kan. Tapi lama-lama abang akan menemukan juga dengan sendirinya teman-teman yang mau bergabung untuk sharing-sharing. Tapi kan biasanya itu teman-teman mau bergabung itu kan ketika aksi ramah itu udah mulai kelihatan ya. Iya, udah mulai kelihatan. Di awal-awal pasti orang masih lihat-lihat dulu nih, ini apaan nih Rama buat ya. Tapi ketika kita sudah nampak itu udah banyak orang mau bergabung udah banyak juga menawarkan diri untuk bergabung karena Rama mau menunjukkan bahwa yang Rama lakukan ini penting. Artinya ketika kita peduli dengan adik-adik yang ada di dalam rumah rehab itu juga menciptakan skill mereka gitu. Artinya ketika mereka keluar, mereka tuh udah punya tempat curhat dengan menulis. Itu setidaknya mereka bisa mungkin bisa jadi wartawan, atau mereka punya skill nanti yang kayak karya seperti yang udah kami buat kan udah ada bukunya. Ya, jadi mereka bisa buku dari tulisan-tulisan mantan pecandu narkoba itu ya. Jadi mereka bisa menceritakan walaupun ada yang namanya disamar gitu ya. Ya nggak mau disebutkan namanya, tapi cerita-cerita mereka tuh menarik yang membuat Rama ini ya speechless juga ya. Artinya apanya menarik orang narkoba, kan mereka pakai narkoba. Iya, tapi rata-rata itu mereka karena kurangnya perhatian dalam keluarga. Oh, jadi keluarganya nggak merhatiin gitu. Itu ya, nggak nengok-nengokin gitu ya. Ya artinya kita artinya harus fokus juga dengan keluarga, harus care juga sama anak gitu kan. Ada juga yang orang kaya, tapi semua dikasih kepada anaknya, malah menjerumuskan gitu. Jadi ternyata kan di situ Rama menyadari bahwa pendidikan kita tuh nggak bisa kita lepas gitu aja ya. Ketika kita mau masukkan anak kita sekolah, kita tengok dulu track record sekolahnya, dosennya, pengajarnya, track recordnya terus dilihat. Jadi kita nggak salah masuk. Jadi jangan nengok dari nama besarnya gitu. Ngomong-ngomong pengajar, Rama pengajar juga sekarang kan? Iya. Di mana ngajar? Di UIN. Iya. Ngajar apa? Mata kuliah perizinan. Habis itu mata kuliah. Ini terkait dengan ilmu hukumnya ya? Iya, agraria. Ya. Tapi ada nggak Rama di dalam mengajar itu menyelipkan nilai-nilai sosial ke mahasiswa? Ada. Manajemen konflik juga Rama ada. Ya? Makanya Rama kalau nggak COVID biasa Rama bawa mahasiswa ke lapangan minimal 1 kali. Jadi mereka
kayak ngelihat dunia yang sesungguhnya gitu ya. Karena kan dunia sesungguhnya kan nanti setelah mereka kuliah. Ya, dan anak-anak muda memang harus kita perkenalkan dengan jiwa sosial, entrepreneur. Tapi kayak kalau pengalaman saya sih, mereka harus sadar juga sosial itu kalau nggak ada logistik agak-agak susah gitu ya. Kalau itu menurut saya sih. Iya, kadang-kadang ada juga mahasiswa yang bareng dengan Rahma karena kan sebagian kalau ada mahasiswa yang ikut bantu, kita bagi kegiatan Jumat itu di Patun Karib, di Masjid Patun Karib UIN. Masjid Patun Karib UIN. Di UIN ya, UIN Araniri ya. Iya, itu kita peruntukkan untuk para pejuang pencari ilmu. Para pejuang pencari ilmu. Apa dikasih? Itu. Nasi? Ya nasi, mie, kayak pejuang gitu. pencari nasi bungkus namanya. Enggak juga. Jadi pejuang pencari ilmu tuh butuh kita support juga ya, yang nggak boleh luput. Ya? Iya, mereka berjuang. Kan banyak juga yang mereka kan bukan berasal dari semua anak orang kaya gitu ya. Jadi yang udah pasti kalau udah kumpul-kumpul kan bisa berbagi pengalaman, mereka bisa bercerita pengalaman satu sama lain. Di Patun Karib tuh sering ada kegiatan-kegiatan juga kan, jadi kita bagi ke situ. Sosial udah, pendidikan udah, organisasi ada juga kan? Organisasi WAPI, PPJI. Semuanya dirambah nih dengan ramalan. Tapi nggak apa-apa, saya pikir itu bagus ya, selama masih bisa dijalani dengan baik semua kegiatan, menambah jaringan, kawan baik, menambah para yang teman-teman yang bisa diajak ke surga. Nggak menambah gosip nggak? Jangan-jangan menambah ada juga ya? Tapi nggak apa-apa, itu ekses ya, selalu ada sisi positif negatif ya. Walaupun kita carinya tuh positif, tapi nanti ada orang-orang yang punya pandangan lain, dia pikir ini kita apa gitu ya. Baik, saya pikir menarik memang yang Rama sebutkan tadi mengenai social entrepreneur ya. Saya berani menyebutkan bahwa apa yang Rama lakukan ini adalah social entrepreneur ya, walaupun ya sesuai kemampuan lah ya. Kalau nanti saya berharap dia doain lah Rama ini kemampuannya makin meningkat kan. Jadi mungkin sosialnya juga makin meningkat. Itu kayak orang Raja Tol di Indonesia itu. Yusuf Hamka kan, itu duitnya udah nggak ada yang sanggup hitung lagi ya. Hitung aja berapa banyak mobil yang minta dia. Jadi dia bisa buat apa? Buat masjid kan? 1000 masjid, banyak hal yang bisa dia kira buat. Kira 1000 sumur kali ya. Ya kenapa nggak dicetuskan aja ya program 1000 sumur gitu ya. Iya. Ya mudah-mudahan tercapai. Amin. Baiklah rekan Sago ID, saya pikir hari ini sangat menarik perbincangan kita bersama Ibu lagi bersama Siti Rahma ya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan hari ini bisa menjadi inspirasi bagi anak-anak muda, anak-anak yang setengah muda atau yang udah tua atau sepanjang masih hidup masih bisa lah melakukan kegiatan-kegiatan sosial ya. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. It will always set you free. It's belong to the universe. There's nobody take it now. In time of sorrow